Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam alladzi domina sa'adah fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholiha wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman ahli pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang ada di Masjid Darur Rahmah di Komplek Taman Cibaduyut Permai, bukan Taman Cibaduyut ya, Cibaduyut Permai, Kota Bandung, Jawa Barat, Republik Indonesia. Dan juga pemirsa Gapura TV ya, Gapura Bagja TV yang sekarang ikut meliput pagi ini, dan tadi saya juga sempat diwawancara oleh ownernya Babeh Tarsum. Dan kajian ini sifatnya umum, sangat mendasar sekali karena ada kaitan dengan keimanan dan keislaman kita ya. Di satu sisi masih ada saudara kita yang baru mu'alaf istrinya tapi suaminya belum muslim, gitu kan, masih ada itu. Itulah makanya saya tadi dalam pembukaan, nikmat yang pertama nikmat iman dan nikmat Islam, kan begitu ya. Tapi kita jangan merasa berjasa, jangan merasa berjasa dengan diri kita. Jadi kita bisa iman dan Islam itu berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah kita mungkin belum mendapatkan hidayah. Menarik, tadi saya diwawancara oleh Babeh Tarsum bagaimana kiat-kiat atau langkah-langkah supaya orang tertarik dengan Islam. Ya, langkah pertama, gunakan akal dan pikiran. Akal, pikiran, pendengaran, penglihatan ya, apalagi sekarang dunia sudah maju, medsos sudah terbuka dan ada dalam genggaman tangan kita. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa belajar Islam. Cuma kalau kita ingin melihat Islam, jangan melihat orangnya. Kalau melihat orangnya nanti kecewa. Gambarannya seseorang punya mobil baru atau second, terutama mobil baru ya. Sekarang lagi rame mobil listrik. Sebelum pakai mobil berarti harus dibaca dong buku panduannya. Sebab mobil listrik beda. Jangankan mobil listrik, mobil manual dan mobil matic juga beda. Jadi kalau ingin selamat menggunakan mobil itu, baca buku panduannya. Kalau Islam mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau ada orang yang nabrak naik mobil baru, bukan salah mobil, bukan salah pabriknya, tapi salah diri sendiri. Kenapa tidak baca buku panduannya? Nah, sekarang juga sama. Kalau kita melihat Islam dari pemeluknya, kita akan banyak kecewa. Seperti orang Kristen dulu kecewa ke gereja, sehingga lahirlah aliran atau ajaran tidak percaya Tuhan. Kemudian agama itu adalah opium atau candu atau obat ya. Karena kecewa oleh pemeluknya.
Kalau masuk ormas juga begitu. Kalau masuk ormas silahkan, mau Persis, NU, Muhammadiyah, Al Irsad, baca ki-akidenya, konun asasi, konun dahili, AD, ART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, visi misinya baca. Jangan melihat anggotanya sebab nanti kecewa. Yang sudah masuk anggota harus memperlihatkan dong isinya. Jangan ngaku-ngaku anggota tetapi jauh dari visi dan misi. Nah, kita bukan anggota ormas misalkan, tapi di dalam KTP sudah Islam. Maka kita harus percaya diri, ana muslimun qabla kulli syai'. Itu bahasa santri ya. Ana muslimun, saya muslim. Qabla kulli syai'in, sebelum mementingkan segala sesuatu. Sebelum dagang, sebelum bekerja, sebelum berusaha, sebelum bertani, sebelum mengajar, sebelum berdakwah, muslimnya yang dikedepankan. Bukan kepentingan keluarganya, bukan kepentingan pribadinya, bukan kepentingan organisasinya, muslimnya. Itu yang harus dikedepankan. Ya, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin semua, baik yang manula ataupun yang remaja. Ya, manula kan banyak, remaja ada, alhamdulillah. Jadi kalau kita mau bergerak, berjuang, mau rumah tangga, dahulukan dulu anak muslim. Dan ibu harus percaya diri, saya muslimah. Bapak juga harus percaya diri, saya muslim. Berarti harus ada bedanya, harus ada cirinya. Bagaimana cirinya? Oh, sangat banyak. Secara zahir seorang muslim dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian secara muslim dia pun kalau perempuan wajib menutup aurat. Jangan mengatakan tidak mampu. Jangan mengatakan belum siap. Kalau sudah masuk harus siap. Tapi kita dilarang memaksa seseorang masuk. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk agama. Tapi kalau sudah masuk dipaksa. Kita pernah keluar negeri, ibu pernah keluar negeri belum? Belum. Yang sudah nih, yang belum ya sabar aja. Ketika kita masuk ke luar negeri, negeri orang, suka tidak suka, rela tidak rela, dipaksa oleh aturan. Orang yang suka merokok masuk ke Singapura, di Singapura nggak bisa ngerokok sembarangan. Suka tidak suka, nurut, kalau melanggar denda, kan gitu. Nah, Islam juga begitu. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Kalau sudah masuk dipaksa. Paksaan dalam Islam itu seperti emas, seperti rantai yang terbuat dari emas. Ibu pakai gelang nggak? Pakai emas. Apa ini namanya? Kalung. Kalau di kaki namanya apa? Gengge. Ibu percaya diri kalau pakai kalung dari emas? Percaya diri. Tapi kalau kalungnya dari besi, percaya diri nggak? Namanya apa? Brogo ya. Apa brogo teh? Kerangkeng itu. Nah, kita masuk Islam harus siap dikerangkeng, dipaksa. Karena Allah bisa karena biasa, dan biasa karena dipaksa gitu. Sekarang sudah masuk ke masjid harus dipaksa oleh aturan. Duduk wayah nak. Apa wayah nak? Suka tidak suka harus duduk. Pegelnya sama. Makanya sekarang saya duduknya sama rendah ya, tidak tinggi. Entah nggak ada meja, entah ada apa, entah lupa. Terakhir saya kesini pakai meja di kursi, tapi nggak apa-apa, sekarang duduk rendah sama ibu bareng ya. Kalau ibu pegal silahkan selonjoran. Kalau selonjoran masih pegal silahkan pakai kursi. Senyaman-nyamannya duduk ya di masjid. Kemudian orang yang sedang haid, orang yang sedang junub haram masuk masjid.
ila abiris sabil, kecuali numpang lewat. An-Nisa 43 dalilnya. An-Nisa ayat 43. Jadi ibu padahal pengen ngaji, tapi kenapa tidak boleh masuk? Aturannya wanita haid dan junub tidak boleh masuk. Rela. Kedengaran nggak saya di luar? Kedengaran, bagus. Baik, balik lagi ya. Nah, kita tidak ada paksaan kepada orang untuk masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk wajib dipaksa. Saya tanya ibu-ibu dulu waktu pakai kerudung pertama kali panas tidak? Gerah, enak nggak? Nggak enak ya. Sekarang enak. Kelihatan rambut sedikit, malu tidak? Itu iman. Itu namanya iman. Kalau sudah muslim belum malu menutup aurat, dipertanyakan lagi keislamannya. Ya, dipertanyakan lagi, dan itu tugas kita. Tapi ibu jangan jadi keki, jangan sinis apabila ada orang muslim belum nutup aurat. Tetap ada hak. Haknya apa? Ketemu salam, sakit ditengok, bersin ucapkan alhamdulillah, didoakan, minta nasihat, nasihati, diundang wajib datang, meninggal wajib diurus. Bagaimana dia belum berjilbab, itu urusan pribadi. Baik, gitu ya Bu ya. Nah, kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih Islam. Yang kedua masih iman. Nah, gitu Beh ya. Itu bahan untuk Gapura TV. Apa namanya? Gapura Bagja TV. Jadi beliau udah minta izin waktu hari Selasa saya mau ngaji di sini, mohon diliput oleh Gapura Bajak TV. Ya saya izinkan. Dan saya tidak bawa tim saya karena sedang dipakai juga sekarang di Dialog Islam. Untung ayah Gapura Bagja TV. Minta linknya nanti share ke saya. Biar di share di grup atau di status WA. Dan saya diminta juga oleh yang mengundang agar lebih banyak tanya jawabnya. Ceramahnya jangan terlalu lama karena pegal dan ngantuk biasanya alias boring, meskipun Ustaz Ansornya energik, masih muda. Bahkan tadi ibu-ibu ketika saya datang jam 9 kurang 2 menit, Ustaz jangan pakai peci katanya biar seperti koboi, tapi saya dimarah sama Babe. Pakai peci Ustaz biar berwibawa. Oh iya, jadi mana yang saya harus turut? Ya Babe lah, nanti ibu ya, saya giliran tanya jawab saya buka pecinya. Kayak juga gerah karena ini casing Bu ya, ini casing ya. Kalau ibu ingin tahu saya, tanya istri saya, Ustaz Ansor itu di rumah gimana gitu. Kalau sekarang kelihatannya soleh, kelihatannya, tapi di rumah belum tentu. Yang tahu istri saya. Main ke rumah nanti, Ibu gimana, Ibu Ustadz gimana, Ustadz Ansor sehari-hari, ya gitu deh. Jadi jangan terpukau dengan casing ya, ini casing ya, peci, jas. Saya malu sama Babe, kenapa Babe pakai jas? Karena menghormati Ustadz. Oh berarti saya harus pakai jas. Dan alhamdulillah tidak dikatakan sebagai KUA, orang yang suka menikah. Nah, jadi Babe dengan saya sekarang sedang jadi bestie ya. Sebab ada juga yang nggak suka Bu saya pakai jas. Oh jangan terlalu kaku formnya, terus pakai kopiah juga jadi jelek katanya. Bingung gitu ya, hari Ustadz milik umat begitu ya. Ya nggak apa-apalah, yang penting saya harus menghormati masing-masing. Baik, tema yang saya sampaikan sebenarnya tema yang sehari-hari. Jadi memelihara keimanan. Di zaman fitnah sekarang itu, fitnah syahwat dan fitnah subhat, ini sangat berat. Serius ya, sangat berat. Apalagi sudah ada medsos. Ibu punya HP semua? Ya, rata-rata RAM-nya 2 GB ya, sehingga lemot. Kalau ingin tidak lemot alias lancar, minimal 4 GB, maksimal 8. Kalau sekarang ada yang baru 12. Entah 15 saya lupa. Saya 8 GB sekarang
sudah mulai, berarti harus dilem biru. HP itu benda mati, ibarat pisau bermata dua, bisa menyebabkan masuk surga, bisa menyebabkan masuk neraka, bisa menyelamatkan, bisa mencelakakan. Itu HP. Tergantung man behind handphone, orang di belakang HP-nya. Ibu main medsos mau apa? Hanya sekedar noong status WA seseorang. Oh ini SW-nya lagi di mana? Oh SW gitu. Oh ini mah lagi cari jodoh. Oh berarti ini sedang kesepian. Oh ini lagi OTW pengajian. Oh ini lagi makan bareng. Oh ini lagi healing dan sebagainya. Hanya sekedar itu, rugi. Kuota berapa? Apalagi Indonesia ini internet paling mahal di dunia. Lemot lagi, sudah mahal, lemot. Ternyata jaringan itu giliran. Lagi rame ini providernya Telkomsel, lagi M3. Saya sebutkan aja, biarin, udah nggak iklan. Dan saya juga tidak dibayar. Telkomsel, apalagi Indosat, itu ternyata bersaing. Ya walau alam itu urusan mereka. Cuma pemilik HP, pencipta HP, pemilik jaringan ketika mati selesai. Dia tidak percaya ada alam kubur. Dia tidak percaya ada hari pembalasan. Dia tidak percaya ada hari kebangkitan. Ada surga dan neraka pun tidak percaya. Kita yang memegang HP sebagai user dan data ibu sudah ada di mereka. Ibu kenapa kalau lihat HP mata tidak mau diam? Seolah-olah ada mata di sini, disebut dajjal ya. Wah, jaringan sinyal kan kuat. Itu radiasi. Makanya ibu kalau tidur, kalau saya boleh saran, kalau mau dimatikan matikan. Kalau nggak dimatikan jaraknya agak jauh. Itu merusak otak dan pikiran. Saya suka dimatikan datanya sambil mendengarkan murotal Al-Quran untuk mengulang hafalan gitu ya. Jadi data ibu itu sudah ada di mereka. Siapa mereka itu? Sekarang ya intelijen Indonesia. Kalau menggunakan Apple ya ada di Amerika ya, melalui email itu sekarang sedang ada dalam pengawasan mereka. Makanya hati-hati dalam menggunakan handphone, bukan sekedar gaya-gayaan, tapi harus bermanfaat sampai ke surga nanti. Setiap kilobyte, giga, megabyte yang kita keluarkan akan dihisab. Status WA bikin apa? Dihisab. Serius bu? Kenapa sekarang diliput dihisab? Dihisab itu diperiksa. Iya, jadi jangan, bukan begitu. Bukan jangan update status, tapi sebelum update status ini luruskan niat kita bermanfaat tidak untuk ke akhirat nanti. Ya, nah, jadi jangan gagayaan. Sesekali bolehlah OTW cekrek. Baru nyampe kajian cekrek. Ustaz Ansor sudah dari tadi nunggu cekrek. Mau pulang pun bikin status silahkan, tapi nanti akan diperiksa apa tujuannya. Saya ngaji sudah dari 2010 ya, kalau di podcast atau di broadcast di dunia radio, dunia YouTube dulu belum rame. Babeh Tarsum juga belum pakai kamera. Saya sudah pakai kamera, udah biasa. Jadi ketika diwawancara tidak ada demam kamera. Gimana ini kopiahnya sudah dengdek belum? Ini gimana? Saya enggak peduli amat. Yang penting saya sudah diwawancara. Nah, baik, balik lagi ya Bu ya. Di zaman sekarang untuk memelihara keimanan itu betul-betul perjuangan yang sangat berat. Kalau kita menyendiri kemudian mengasingkan diri, celaka itu. Kayak sekumpulan hewan yang keluar dari barisannya, dia akan menjadi incaran predator. Ibu tahu predator apa? Hewan pemangsa.
pembunuh. Hati-hati, siapa pemangsa dan pembunuh kita? Yahudi, Nasrani, orang-orang komunis, ateis, orang-orang musyrik. Itu musuh kita. Persis, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad itu saudara. Beda pikir dikit ya wajar lah, karena beda pikiran, beda analisa. Semua juga sedang mencari, ya kan? Jangan sampai beda pikir jadi tidak bertanya, bertegur, sapa, dan itu nanti dikembalikan kepada keyakinan seseorang. Kalau ibu jadi Persis, jadilah Persis yang percaya diri. Jangan seperti apa hewan yang suka berubah-ubah itu, bunglon. Masuk Persis seperti Persis, masuk Muhammadiyah seperti Muhammadiyah, tidak punya pendirian. Kalau ibu jadi Persis, persisten. Jangan kabula kabale. Apa kabula kabale? Ingin diterima oleh semua, harus punya identitas, harus punya ciri. Cirinya terasi apa? Bau. Ada terasi yang wangi seperti parfum? Nggak ada. Di mana-mana terasi itu bau, tapi diburu karena sebagai penyedap ketika bikin sambal, ya kan? Emas ada cirinya. Ciri emas apa? Kuning. Tidak semuanya. Ada emas putih. Ciri emas itu dia harus siap tahan panas. Dalam lumpur diuji dengan air, dengan obat khusus agar jadi emas. Nah, ibu jadi seorang muslim dan seorang mukmin pun harus diuji. Nah, dalam Quran surat Al-Hujurat, ini saya sampaikan dulu ayatnya biar saya ngajinya jelas. Jadi jangan sampai ngaji tidak ada Qurannya. Dulu orang-orang Arab Badui pernah berkata begini, qalatil a'rabu, dalam surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. Orang Arab Badui dulu pernah berkata, amanna, kami sudah beriman. Qul, terangkan oleh kamu Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, ucapkan oleh kamu, kami baru Islam. Sekali lagi, orang Arab Badui dulu ngaku-ngaku sudah beriman, padahal kata Nabi belum, baru Islam. Baru Islam. Lalu apa yang disebut iman itu? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman itu harus mengakar, masuk, meresap ke dalam hati, baru iman. Jadi kalau belum masuk ke dalam hati, belum iman. Maksudnya apa, Ustadz? Begini, orang yang beriman harus diuji. Kalau belum diuji, belum dikatakan iman. Aduh, saya terlalu semangat, jadi haus. Saya paling tersinggung Bu kalau lagi ngaji tidur gitu jamaahnya. Jadi kalau ada jamaah yang tidur, saya suka pengen pulang gitu. Karena saya juga sama pengen tidur. Nah, iman masuk ke dalam hati. Sangke itu. Kembali sekali-kali lah. Nggak apa-apa, jangan pakai kursi, nggak lama. Banyak iklan. Gini ya, hati itu di sana ada perasaan, bermacam-macam perasaan, suka, tidak suka, gembira, sedih, benci, rindu, kecewa, ada di sini. Betul tidak? Berarti iman itu harus diuji sehingga dirasakan. Diuji dengan apa? Sedikit. Wala nabluwannakum bisyai'in, sedikit minal khauf, takut tidak nikah lagi, takut tidak punya anak, takut anaknya jomblo, takut tidak punya pekerjaan, sudah kerja takut di PHK. Sedikit itu. Ibu pernah takut seperti itu? Saya juga sama. Jangan disangka Ustadz Ansor, wah sekarang dihormati, bahkan kata Babeh Ustadz kondang, kalau sekarang istilahnya Ustadz viral. Oh, saya mengalami Bu, manis, asin, pahit, masam gitu.
Oh nya. Entah tadi ya tuh. Ah begitu Bu. Memang saya orangnya apa adanya. Daripada saya ngomong di belakang Ibu ya. Baik. Ibu sudah diuji belum? Ibu pernah takut? Pernah. Yang kedua, kelaparan pernah? Oh belum. Lapar pernah? Oh pernah lapar. Berarti normal ya. Pernah kekurangan harta? Pernah. Pernah tidak punya? Wa naqsim minal amwal wal anfus. Pernah sakit? Pernah kehilangan? Kehilangan siapa? Suami. Tuh kehilangan suami. Kehilangan anak? Belum. Kehilangan orang tua? Itu ujian. Harus siap. Ibu pulang dari sini siap kehilangan toko tiba-tiba kebakaran? Menurut manusia jangan, tapi menurut Allah bisa jadi. Jadi iman baru akan dirasakan oleh hati ketika ada ujian. Kecewa oleh mantan suami KDRT, sudah KDRT tidak ngasih nafkah, sudah gitu punya anak, anaknya tidak diurus, tidak tanggung jawab, kecewa tidak? Masuk dalam hati. Kemudian trauma sudah sampai apa? Mulai saat ini lelaki itu semuanya sama. Dulu begitu. Ternyata Allah memberikan hidayah. Oh tidak semua laki-laki sama. Orang itu yang mengecewakan. Ada orang baru yang tidak mengecewakan. Itu iman. Jadi kalau orang iman harus siap dikecewakan, disakiti. Bahkan ada orang lain yang KDRT kan, cabok, tahu dicabok, tampar, tidak dikasih nafkah, itu ujian. Ya kata Rasulullah, isbiri walakil jannah, kalau kamu kuat masuk surga, tapi kalau kamu tidak kuat, kamu tidak berdosa untuk mengganti suami kamu. Jadi jangan ada trauma, tapi jangan mau dan jangan bercita-cita ingin punya suami seperti suami pertama. Perfect menurut ibu ya, sempurna. Nggak ada Bu, nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Hidungnya mancung tapi jebleh, biasa. Yang penting soleh gitu. Udah ya, balik lagi ujian keimanan, prosesnya panjang. Keberhasilan seseorang dan bertahan hidup seseorang rata-rata karena agama. Kemarin kita diuji oleh si Copid 19, 2 tahun dah. Bertahan, siapa yang bertahan? Orang yang beragama. Ngaji jalan, di masker pura-pura aja, ketika petugas tidak ada buka masker, dah ngap atuh. Ya kan? Katanya yang COVID menular, ternyata bohong. Saya sendiri pernah memandikan yang COVID, masih hidup sekarang. Wadul itu ada ya, bohong ya. Diuji oleh Allah terus. Wah, 2 tahun 19-20 itu masa-masa kengerian Islam. Masjid ditutup, karpet digulung, jaga jarak, suami istri pun jaga jarak, aneh gitu. Padahal suami istri, ngeri ya. Itu orang-orang kafir jahatnya sampai segitunya. Nah, ternyata kalau kita perhatikan surat Al-Baqarah 155, bisain sedikit, al-khauf ketakutan, wal-ju kelaparan, wa naqsim minal amwal kekurangan harta, wal anfus kekurangan jiwa. Maksudnya kekurangan jiwa itu pernah sakit, ditinggal mati. Sementara nanti para janda ini, sebagian jense kalau tidak nikah lagi di surga akan bertemu lagi enggak? Bertemu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Surat apa itu? At-Tur. Surat 52.
Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh turunannya karena iman, bukan karena nasab ya, karena iman. Meskipun suami kita begitu keadaannya atau suami kedua, cuma bingungnya nanti gimana ya Ustadz kalau suami pertama meninggal kemudian nikah lagi, apakah bertemu dua-duanya? Ya gimana nanti aja lah, kan surganya juga belum masuk ya, nanti aja suten lah. Tahu suten? Apa sultan itu? Gini ya, nah, diundi aja. Jangan mikirin yang gitu. Kalau ibu sekarang masih bisa nikah, nikah lagi. Jangan ada trauma. Dan jangan menghukum seseorang sama. Tapi jangan ingin menyamakan. Oh, kenapa ya suami saya yang kedua mah begini? Suami pertama mah begitu. Jangan bandingkan, apalagi masih menyimpan foto mantan. Udah gitu diomong-omong nih, mantan suami gue yang pertama gini nih, atuh jadi cerai. Kan ada yang begitu ya, artis ya, selebgram, gara-gara menyimpan mantan. Makanya jangan nyimpen foto mantan dan buanglah mantan pada tempatnya. Di mana tempat mantan? Di keranda. Ya, baik, balik lagi. Sedikit ibu, tidak lama. Susah tidak lama. Saya juga baru kemarin sore seolah-olah ya, saya 2001 2002 saya rumah sakit bolak-balik mencari dana ke instansi-instansi untuk ibu tiri saya, ibu sambung. Sekarang 2025, aduh tak terasa. Ya kan? Prosesnya ada yang panjang, lama. Jadi saya memaklumi kalau ibu sekarang masih trauma, masih ingat terus kepada suami yang sudah meninggal, wajar. Tapi jangan terus terpuruk, harus move on. Apa move on itu? Ya, move on. Begitulah. Jangan stuck di satu tempat ya, harus gerak gitu. Nah, kita belum disebut beriman kalau belum masuk ke dalam hati. Hati itu apa? Perasaan. Dulu ragu kepada Allah, sekarang yakin. Dulu ragu tidak menikah lagi, sekarang yakin bisa nikah. Dulu ragu tidak dikasih anak, sekarang yakin dikasih anak. Kalaupun tidak dikasih anak, ada anak orang lain, ada jandanya, ibunya dinikah, anaknya pun jadi anak kita. Ganjarannya seperti sholat malam dan saum sunat. Apalagi dinikah, ganjarannya 2 kali lipat. Oh, jadi jangan kenceng-kenceng Ustaz kalau ngomong gitu. Sebab beres ngaji suami ibu nanti menafkahi janda dan anaknya. Nggak apa-apa. Daripada zina. Tapi kalau nggak dinikah Ustaz hanya dinafkahi, boleh nggak? Ya boleh. Ganjarannya apa? Seperti sholat malam dan saum sunat. Sok bapak-bapak, jangan nikah lagi, menafkahi itu, menafkahi aja. Ibu mau dinafkahi, tidak dinikahi? Oh enggak mah. Jujur ya orang dia mah tidak mau dinafkahi, saya ingin dihukumi. Oh iya, nanti saya doakan lah. Baik, balik lagi memelihara keimanan. Alhamdulillah ibu dulu mungkin mantan, bapak-bapak juga mantan, pernah diuji oleh hidup, pekerjaan, apalagi oleh orang yang hidup di pemerintahan. Ibu jangan disangka senang orang yang hidup di pemerintahan itu. Ditekan, mesti tanda tangan, mark up. Tahu mark up? Anggaran 300 miliar jadi 600. Itu mark up, udah biasa itu di dunia begitu. Kita mah enggak ya. Nah, cuma sekarang bagaimana Ustadz supaya memelihara keimanan kita biar istiqomah? Berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. 2, jangan jauh dari masjid. Tapi masjid yang mana? Masjid yang makmur. Makmur dengan apa? Dengan kajian Quran, kajian hadis, ustadznya juga energi. Tahu energi? Membakar semangat. Ini mengaji teh ustadzna lemas,
mustaminya lemes juga. Aduh, jangan begitu. Ngaji itu harus semangat ya. Ngantuk dikit bentak lagi, apa bentak, buka lagi. Ya, ibu jangan jauh dari masjid dan kajian ya, jangan. Kalau bisa offline datang. Kalau nggak bisa online, YouTube dan Facebook. Tapi beda bu, fokus di YouTube dan fokus di masjid beda sekali. Kalau di YouTube bisa seenaknya, tapi kalau di masjid, oh Ustaz Ansor matanya jelalatan kemana-mana, malu kalau ketahuan lagi nunutan, apalagi ngobrol, langsung saya tegur. Waduh, malu itu. Fokus di offline dengan fokus di online beda tidak? Beda. Jadi kalau ibu masih bisa ngaji offline, kalau nggak bisa baru online. Baik, lanjut lagi ya. Baru disebut orang yang beriman kalau sudah ada dari sini, sudah diuji. Oh ini perasaan, dulu mah dendam sekarang memaafkan, dulu mah benci sekarang suka, dulu mah suka sekarang benci, suka maksiat sekarang benci maksiat. Itu iman. Makanya Imam Bukhari mengutip hadisnya, al imanu bid'un wasittuna subbah. Iman itu ada 60 lebih cabangnya, mulai dari perbuatan hati, ucapan, perbuatan, itu iman. Perasaan, wah ini yang paling berat Pak di sini. Orang ini sudah menyakiti saya, sudah menipu saya, sudah mendolimi saya siap memaafkan dia. Itu yang paling berat, ya kan? Apalagi mantan, apalagi mantan, itu yang belum siap banyak. Udah ya bu ya, lanjut. Nah, berikutnya, kalau sudah meresap dalam hati, wa in tuti'ullaha wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, tidak ragu lagi kepada kekuasaan dan pertolongan Allah, kepada keputusan Allah. Jangan ragu-ragu, ini yang terbaik. Tapi kita pun berikhtiar kalau ingin mencari lagi ya. Kalau ingin mencari lagi harus berikhtiar, minimal ada macomblang. Apa macomblang itu? Orang ketiga nih, Ustadz menurut Ustadz gimana? Kalau menurut Ustadz sih baik, tapi nggak tahu ya. Saya hanya melihat dohirnya, turunannya, latar belakangnya begini, tapi dalamannya saya nggak tahu. Nanti aja pas nikah baru tahu. Ibu menyesal nggak punya suami sekarang? Oh tidak. Ada kekurangan? Oh banyak. Ada kelebihan? Oh banyak. Bagus. Terima kelebihan dan kekurangannya. Jangan dicerita-cerita. Dia omong-omong, Ustadz suami saya emang gitu ya. Kenapa gitu? Kerek. Apa itu kerek? Mendengkur. Itu orang sehat. Kalau tidak sehat berarti tidak mendengkur. Lanjut. Tidak ragu-ragu ibu kepada Allah, yakin. Nah itu harus dijaga. Keyakinan kepada Allah harus 100%. Kalau ada 0,1% ragu, tidak sah. Harus 100%. Makanya Rasulullah mengatakan, Fad'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau berdoa harus yakin, jangan setengah. Tapi udah Ustadz, keyakinan harus ditopang dengan ilmu. Iya betul, yakin ada ilmunya, usahanya, ilmunya harus jelas, baru ada keyakinan. Bagaimana supaya yakin kepada Allah 100%? Ngaji. Dulu sebelum ngaji malas, sebelum ngaji dendam, sebelum ngaji kasar, sebelum ngaji pelit, setelah ngaji ada perubahan, timbul keyakinan. Yang terakhir, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ibu punya harta, keluarkan. Selama di jalan Allah tidak akan rugi. Ulaika humus shodiqun, itulah yang benar imannya menurut surat Al-Hujurat ayat 14-15. Ya. Nah, kemudian ini terakhir ya sebelum kita buka tanya jawab. Yamunnuna alaika an aslamu. Ada orang yang merasa berjasa sudah masuk Islam. Qul, terangkan oleh kamu Muhammad, la tamunnu ala islamikum,
Jangan merasa berjasa kamu sudah masuk Islam. Balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Allah lah yang berjasa memberikan hidayah kepada kamu. Jadi ibu jangan petatang peteng-teng. Tahu petatang peteng-teng? Oh, kalau nggak ada saya, kalau nggak ada aku, kalau nggak ada gue, gua, gitu, nggak boleh ngomong gitu. Jangan ibu. Mama kalau nggak ada bapak, mama itu murtad. Mama kalau nggak ada bapak, mama ini nggak akan bid'ah terus. Jangan begitu bu. Ibu dapat hidayah, bapak dapat hidayah, kita semua dapat hidayah dari siapa? Dari Allah. Apalagi dalam perjuangan ya pak. Wah, orang biasa lagi merintis, berjuang, membangun, wah malas. Ketika sudah jadi bangunannya, semua pengen di depan, dipoto di depan pejabat, gunting, kita pengen tersorot kamera. Itu pejuang-pejuang yang kecil lah, rendah, kalau menurut saya recehan. Justru yang berjuang dari nol, berdarah-darah, diuji, mau diusir, difitnah, itu yang bertahan seperti batu kuat gitu. Dalam ilmu silat ada gerakan batu nunggul. Tahu batu nunggul ibu? Gerakan yang mengkonsentrasi antara perasaan dan kekuatan. Dipukul dari depan, dipukul dari belakang, dari samping, dia bertahan. Itu. Nah, yang paling berat ini ya, ibu sebelum buka ini kalau boleh saya saran, baca ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaiton. Betul tidak? Meskipun bukan Quran ya, bukan Quran, tapi berlindung aja dulu. Aduh, pas buka teh, alah, belanja, tontonan, maksiat, hiburan, ada nggak di sini? Banyak. Nah, sok ibu berlindung ya kalau ingin bertahan ya. Jadi sekali lagi kalau bikin status WA atau Facebook atau apa saja, niatnya untuk apa? Saya sekarang jarang bikin status kecuali nasihat. Oh, naon tah? Ini tanggesan gitu. Dulu mah sekali-kali boleh ya, kita lagi makan dengan apa, di mana, boleh sekali-kali sebagai bentuk perasaan bersyukur. Jadi kita pun tahu, oh orang ini lagi menikmati dengan keluar. Jangan suudon, sombong. Ya, sombong, jangan begitu. Ibu pakai sepatu mereknya masih ada. Bonnya masih ada, bandrolnya. Sombong tidak? Belum tentu. Mungkin dia lupa, bandrolnya belum dicopot. Tapi kan dia jadi apa ya? Tengil ya, atau apa istilah orang Sunda mah? Kampungan ya. Pakai sepatu tapi bandrolnya masih, kan itu lupa mungkin. Ya, apa Bu? B? Dikiranya masih baru. Ibu kalau pakai emas sampai segini, oh ibu kesini. Nah itu hati-hati ya. Pakai emasnya dari sini sampai sini, tangannya dibuka. Oh, emas itu berharga. Itu hati-hati lah, buat apalah pakai emas kayak gitu ya. Gitu Bu ya, itu sebagai pembukaan saja. Saya buka tanya jawab sebebas-bebasnya tentang bagaimana memelihara keimanan. Saya bersyukur kalau sekarang, kita harus bersyukur ya, bukan saya. Kalau Allah masih ngasih kepercayaan hidup. Masih hidup ibu sekarang? Iya. Tapi hidup tidak akan berguna tanpa wahyu. Hidup itu ada ruh. Ruh seseorang pakai agama. Ruh dalam Al-Quran disebut nyawa, disebut juga wahyu agama. Ibu beragama, kaya, soleh, mantap. Ibu miskin, beragama, bagus. Orang kaya tidak beragama, jangan terpukau, jangan terkesima, biasa aja. Tapi kalau kita terpukau kepada orang karena agamanya, karena kesolehan, itu meskipun kasep. Ini sudah jelek, tidak beragama lagi, miskin lagi, bodoh deh. Itu man gak ada pilihan ya. Aduh, sudah jam 11.
kurang 10 menit ya, karena ini sifatnya kajian umum, saya harus membakar semangat. Tapi dari mana-mana juga saya ngaji begini, mau di kandang saya di Dialog Islam begini, apalagi di kandang ini, di tempat umum sama aja. Ya baik, kita tutup dulu ya, dan saya serahkan langsung ke pembawa acara atau langsung saya yang mimpin? Oh langsung, biar tidak banyak biaya. Biar tidak banyak biaya, karena sekarang sedang musim pemangkasan biaya. Ya, sok nanya. Ya, Ibu Yayan. Ya. Cek. Ya, ibu ini kehilangan salah satu putrinya. Jadi anaknya 2, perempuan semua. Nah, pertanyaannya belum buka waris ya? Ya, kalau belum buka waris harus tetapkan dulu bagian. Bagian ibu itu 1/3. Bagian saudara ibu, bagian saudaranya seorang ya Bu ya, uhtus syakik, namanya uhtus syakikoh. Tapi belum dijual nih warisannya, baru ditetapkan. Kenapa belum dijual? Belum laku, saya jual rumah aja susah ya. Tapi yang jelas ibu sudah ada bagiannya. Dan kalaupun ada harta yang ternikmati, itu harus saling merelakan, harus saling ridho. Yang jelas ini terpakai, harus jelas hitungannya. Jadi bukan harus buka waris langsung dibagikan, tetapkan dulu bagiannya. Ibu kan sebagai ibu kandung 1/3. Nanti ada saudara ya, uhtus sakikoh, itu kebagian. Ada saudara ibu enggak? Saudara ibu ada enggak? Ada. Terus saudara dari laki-laki ada. Jadi buka waris dulu. Urusan nanti kebagiannya kapan dijualnya warisan tersebut. Jangan sampai jadi milik bersama tapi tidak jelas keperuntukannya berapa. Kalau sekarang kita menempati rumah warisan harus siap pajaknya siapa yang nanggung, listrik, air, pemeliharaan, maintenance kan harus jelas ya. Itu harus dijelaskan kepada ahli waris. Begitu bayan ya. Oke, 2 Ibu. Hukum baca Quran di kuburan kalau menurut Nabi ya, kalau menurut Nabi, la taj'alu buyutakum maqabiro. Janganlah kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Hukum kebalikannya, di rumah itu dibacakan Quran, di kuburan mah tidak dibacakan Quran, berarti haram. Baca Quran di kuburan menurut hadis Nabi ya, menurut hadis Nabi. Baca Quran jangankan di kuburan ibu, di WC aja nggak boleh. Tapi kadang-kadang kita suka lupa ya, saya pun suka lupa Bu. Saya akun TikTok saya itu, atau saya ketika buka TikTok senang live Mekah, live Madinah, Imam Haram ya. Karena sering buka itu, ketika buka TikTok langsung itu. Kebetulan lagi di WC, dan WC-nya WC duduk. Di depan WC-nya ada meja, suka iseng sambil buka HP. Boleh enggak? Nah, ketika ada kajian, buru-buru tutup. Buru-buru tutup. Jangan langsung sambil nonton kajian di WC pas sedang baca Quran. Di WC aja nggak boleh. Baca Quran di WC dan di kuburan ya. Begitu Bu ya. Sebentar Bu Naning, ibu ini dulu. Waris ya. 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 Begini Ibu ya. Suami istri
itu ada jasa dalam pernikahan. Wala tansaul fadla bainakum, jangan melupakan jasa di antara kamu. Istri ada yang kerja, ada yang kerjanya di rumah, itu jasanya luar biasa. Jangan anggap enteng ngurus rumah, ngepel, nyuci, nyetrika, ngurus anak. Capek tidak Bu? Kerja tidak? Sumur, dapur, kasur. Sumur, dapur, kasur. Kerja bukan? Nah, makanya dikasih jasa. Misal suaminya kerja, istrinya kerjanya di rumah, ngurus rumah, anak dan seterusnya. Belum ada godaan, tantangan, perasaan, gelisah. Itu pekerjaan. Suaminya kerja takut meninggal, suaminya kerja takut tidak bawa uang, perasaannya digoda itu. Belum ada yang nagih listrik, tet. Belum ada yang nagih sampah, udah gitu gas meletus, ya kan? Kerja itu istri. Nah, baik, singkat cerita, suaminya meninggal. Jangan ujuk-ujuk istrinya dapat 1/8 kalau punya anak. Jangan ujuk-ujuk istrinya dapat 1/4 kalau tidak punya anak. Tapi kasih jasa dulu. Berapa jasanya? Tergantung kesepakatan. Dalam bahasa Jawa, gono gini, harta bersama. Harta bersama itu dari warisan pun terbawa. Saya nikah, punya warisan dari orang tua saya. Istri saya juga punya warisan dari orang tuanya. Disatukan. Ketika saya meninggal, istri saya dapat harta dari harta saya plus harta saya dari warisan. Dapat juga. Dibagi berapa Ustadz? Tergantung dominannya siapa yang paling besar. Suami yang kerjanya di luar capek dan lain-lain 60%. Jadi bisa jadi dibagi duanya itu 50-50, bisa jadi 60-40, bisa 70-30. Nah, kalau saya sudah ikrar, mamam, aduh mamam, mam, boleh panggil mami? Mom, ke suaminya, Dad, kemana Daddy? Lagi ngurek mainnya. Asa kurang pantas ya manggil Daddy tapi lagi apa itu ngurek? Nyari belut ya. Baik, saya sudah ikrarkan harta saya yang ada, istri saya setengah. Tinggal berapa lagi? 50. 50 istri saya dapat 1/8 lagi. Gitu dong. Iya dong. Belum fisiknya dipakai. Dulu segar, sekarang tidak jelas arah. Bapak itu menikmati nggak? Kalau bahasa Nabi begini, menikmati madunya. Ya kan? Ibu juga menikmati madu bapak. Kalau nggak sama-sama menikmati ya bukan nikah dong namanya. Cawerang, wah namanya gitu. Tahu cawerang? Harus sama-sama menikmati. Makanya Islam ngasih jasa namanya mut'ah. Jasanya namanya apa? Mut'ah. Bukan kawin mut'ah. Nah gini, ini perbandingan ya. Kalau kita punya pembantu, digaji enggak? Masa istri kita enggak digaji? Kalau kita jasa laundry, nyuci mobil, nyuci pakaian, bayar enggak? Istri kita masa enggak dikasih penghargaan? Makanya bapak-bapak, skincare, emas, healing. Kalau istri saya untung nggak suka Bu, nggak suka makan di luar, kecuali kalau di jajanan. Pernah sekali, 2 kali waktu ke Pangandaran, Pak cenah makan di luar mahal gini ya, iya kalau di rumah bisa 1 minggu, alhamdulillah. Jadi gimana mah, jangan sering makan di luar. Di mana tuh? Di rumah aja, alhamdulillah. Tapi sekarang Bu dibalas sama anak saya, sedikit-dikit GoFood. Dikit-dikit GoFood, ya udah. Istri saya hanya lihat aja. Istri saya nggak suka Bu, pakai make up nggak suka. Senangnya original. Dan saya suka original daripada kayak cara.
Untung istri saya ori. Punten ibu yang suka pakai make up itu up to you deh. Terserah lo gitu. Terserah kamu mau pakai make up juga itu mas selera ya. Coba saya nggak suka gitu. Jadi saya alhamdulillah ngirit. Cuma anak saya nggak ngirit. Dikit-dikit. Waduh. Paket skincare. Waduh. Ini siapa mah? Itu si Eklip. Si Raya beda kan cina skincare kelas 2 dan kelas ya apa boleh buat, tapi saya ridho lah, jangan pelit lah kepada anak Pak. Jangan pelit. Mama mah dulu pakai sari pohaci, jangan ngomong gitu, itu mah zaman Firaun, sekarang mah zaman skin itu jangan membanding-bandingkan dengan zaman dulu, itu mah beda masa gitu Bu ya. Jadi bapak-bapak hargai istri, modalan. Ini mah baju sudah kusut, udah jelek, ketinggalan zaman lagi, udah bolong. Jangan ya, Pak Asep, awas Pak Asep. Awas Pak Asep. 3, Bu Naning. Bu Naning mah tidak punya keberanian. Kalau murid Ustaz Ansar mah jangan gitu dong. Kalau saya dilarang, jangan dong. Kecuali kalau masjidnya masjid umum, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita menghargai ya. Kalau kita punya kekuasaan di situ jangan diizinkan. Ibu punya kekuasaan di situ. Oh, kalau punya kekuasaan jangan diizinkan dong. Kok pehul begitu? Apa pehul? Tidak ada keberanian, harus ada ketegasan, punya prinsip. Oh maaf ya, dalam fikih saya tidak dibenarkan untuk itu. Bahasanya boleh begitulah. Kalau peronta sih sekarang dipakai tahlilan, ya dilarang dong. Murid Ustaz langsung harus berani, jangan pehul. Tahu pehul? Kurang tegas prinsipnya, tidak bisa diganggu. Saya menghargai, silahkan kalau ibu mau, tapi saya tidak ya, karena saya diajarkannya seperti itu. Jangan fanatik bawa ormas, jangan bawa ormas Persis NU Muhammadiyah menurut dalil itu aja. Kita kan tidak bermaksud menyerang kan, tidak bermaksud menyindir kan, enggak. Kita mah kan disebut agama karena ada keterangan. Loh keterangan yang nggak ada kenapa lo maksa gitu. Tapi kalau kamu meyakini begitu ya terserah, aku nggak akan ikut gitu. Kalau ibu punya kekuasaan di masjid itu tegas aja. Jadi sekarang gimana Ustadz? Carek. Apa carek? Larang ya. Awas, namun terdengar lagi dipecat dari jamaah saya itu. Ngeri ketang. Oke, ya sekarang minta izin di masjid. Aduh, masjid itu harus tempatnya yang sakral, yang benar sesuai Quran dan Sunnah. Jangan bala. Tahu bala? Tahu bala bahasa Indonesianya apa bala? Nyampah. Ada apa Bu? Ya? Oh mau bertanya. Oh ya. Oke. Oh ya, paham. Ya, paham. Siap. Apakah penyakit bipolar bisa disembuhkan? Bisa ya. Nah, berarti kita harus konsultasi kepada ahlinya. Nah,
kita serahkan kepada ahlinya sambil berdoa. Bisa sembuh karena ada jamaah saya juga yang seperti itu, dan sekarang sudah membaik, bahkan sudah tidak makan obat lagi. Gitu ya Bu, ada perasaan bunuh diri ya, pengen menyakiti gitu kan, dan sebagainya. Apakah bisa sembuh itu? Bisa, tapi perlu apa Bu? Apa Bu? Saya juga oh ya, nggak boleh gini, nggak boleh. Ya kalau memang kalau sudah tidak normal lagi, tapi udah itu mah gejalanya kan gejala psikis ya. Coba Beh terjemahkan Beh. Oh paham. Berobat gitu. Jangan bunuh diri. Nggak boleh gitu ya. Oh iya. Naon deui isyaratna? Kieu. Kalau gini apa? Mamam. Kalau gini? Cebok. Oh iya, jadi yang setiap penyakit ada obatnya, pasti sembuh. Jangan putus asa. Iya asa itu jangan putus asa, pasti sembuh. Percaya kepada Allah, Allah yang menyembuhkan, gitu. Itu ya. Capek tuh udah gituan ya. Oke, paham. Pak Asep mau nanya apa? Baik, begini ya, di Indonesia aja yang ada perbedaan WC dan toilet. Padahal dalam bahasa hadis, bahasa Quran, auja'akum minal go'ita. Itu surat An-Nisa 43. Kalau kamu keluar dari WC, go'ita. Bahasa Arabnya satu, hamam, WC. Kalau sekarang istilahnya kalau toilet aja idaratul miyah ya, khusus untuk toilet. Ternyata ada toilet plus WC. Tapi intinya tempat keluar angin ataupun air ya kan. Nah, ketika masuk WC ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khabaisi. Ketika berwudu bismillah. Bolehkah baca bismillah ketika wudu di dalam toilet? Boleh. Yang enggak boleh itu baca Quran. Dan makan di WC bismillah Allahumma barik lana itu. Jadi bismillahnya bukan karena masuk WC-nya tapi karena mau wudunya. Itu. Jadi di Indonesia saja yang dibedakan. Kalau ada WC-nya nggak boleh dikir, katanya nggak boleh berdoa gitu ya. Nah, itu Indonesia aja. Dalam Quran mah nggak ada istilah perbedaan begitu. Cuma sebelum mandi junub saya tidak menemukan dalilnya sebelum mandi junub baca bismillah. Dan tidak ada doa khusus ketika mandi junub, mandi aja. Saya kemarin ditanya, Ustaz apa doanya niatnya ketika mandi junub? Ya niat aja, saya mau mandi junub karena malam sudah kerjasama. Tidak dipaksa, ya kan? Niat aja mandi junub, tidak usah nawaitu guslal junubi. Capek atuh, apalagi mualaf, kasihan mualaf baru masuk Islam. Jangankan baca niat gitu, baca Fatihah aja belum hafal. Orang yang belum hafal baca Fatihah ketika sholat cukup subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, selesai. Orang yang baru masuk Islam, kalau ibu punya teman baru masuk Islam sudah wajib sholat, belum hafal, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu aja. Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu aja bolak-balik.
bacaan rukunya begitu, bacaan sujudnya begitu sampai selesai. Bisa meren segitu bisa ya. Nah, jadi tadi siapa yang nanya tadi? Oh, Pak Asep ya? Oke. Ada lagi? Udah? Selesai? Jam 11 lebih? Ya. Oh, Pak Jaya ya, Sohibul Bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, syukron lillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad katabna fi zuburi min ba'di dzikri annal ardo liyarisuha ibadiyahi sholihin. Sanggeus sanggeus pangwawa disampaikan dina kitab Zabur bahwasanya bumi teh kami wariskan kepada orang ka abdi-abdi soleh, ka abdi-abdi kami anu saroleh. Iya. Tah, terus di ayat tafsirna teh kami sebagai raja yang punya istana, di dalam istana itu ada makanan atau hidangan. Tah, lalu Rasulullah sebagai pengundangnya. Nah, barang siapa yang menunaikan undangan sing saja anu nyumponan karena undangan Rasulullah, maka dia itu adalah Islam. Nah, Islam itu adalah sunnah. Nah, barangnya maka dari itu orang Islam itulah orang yang mendapatkan hidangan itu, ahli waris itu gitu. Jadi pertanyaannya apa Pak Ja? Itu pertanyaan pernyataan. Pertanyaannya kan oleh Allah itu disebutkan bahwasanya bumi ini milik akan kami wariskan bumi ini kepada abdi-abdi kami nu saloleh. Tah, anu katinggal di ku sehari-hari pan, tapi anu bareng hartanya pan orang kafir gitu. Baik. Surat Al-Anbiya ayat 105 memang dalam surat An-Nur juga begitu. Jangan tinggal nunggu waktu aja kapan negeri ini akan dikuasai oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Cuma seolah-olah sekarang dikuasai oleh orang kafir, kan begitu? Ya, kapan Ustadz? Jangan nanya kapan, kita sudah berbuat apa untuk menegakkan keimanan dan kesolehan itu. Siapkan calon-calon pemimpin, ilmuwan, jangan hanya bisa memanah dan naik kuda, bikin nuklir dong, bisa bikin senjata, harus maju ya. Orang Islam itu harus maju, dan memang Islam tidak menutup dunia teknologi, kemajuan dan lain-lain. Jadi jangan nanya kapan. Tapi saya yakin dan seyakin-yakinnya pasti, sebab itu sudah janji Allah dan sudah dinyatakan oleh Rasulullah. Nanti Ibu di akhir zaman yang disebut dengan nusrah, jadi pasukan panji Islam ada nanti, cuma dirahasiakan. Negaranya, ormasnya tidak disebutkan. Ada nanti pasukan umat Islam yang kuat fisiknya, kuat ilmunya, maju juga dalam usaha dunianya. Sekarang seolah-olah belum, seolah-olah yang menguasai orang kafir. Itu di Quran sudah ada jawabannya. Kamu jangan minder. Mereka maju secara teknologi, secara dunia, tetapi tidak ada iman. Kita mah sederhana, tapi iman masih ada. Percaya Ibu ke akhirat? Ya. Elon Musk, tahu Ibu Elon Musk? Orang terkaya di dunia katanya, di Amerika itu punya 8.000 berapa triliun walau alam. Kalau kita mah berjejer di rumah teh mobil, dia mah setelit, tapi tidak ada iman, nggak ada apa-apanya. Jangan minder kita terhadap orang-orang kafir, harus percaya, tapi kita pun harus mengikuti dalam kemajuan. Rajin baca, belajar, tidak memilih ilmu umum, ilmu agama. Cuma meskipun ada spesifik ya, ada khusus ilmu agama, khusus ilmu umum, ada ahli ekonomi kan dibagi-bagi, ada akuntansi, pajak dan sebagainya, dikuasai.
Jadi jangan jadi orang Islam yang bodoh gitu, bisanya hanya gitu aja, gituan. Nah, ya harus belajar dong, fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris harus belajar. Jangan jadi orang yang kuulen. Apa kuulen? Bagaikan katak dalam tempurung. Bahasa Inggrisnya harus bisa, tapi kalau nggak bisa nggak dosa ya. Anak kita jangan hanya diajarin memanah, memacu kuda, kalau bisa bikin nuklir. Anak saya dulu cita-cita kakeknya pengen jadi pilot jet tempur, tapi belum terlaksana. Wallahu a'lam. Saya juga mau jadi pilot jet tempur, rek nyerang Israel gitu ya. Banyak Kang Ja, muslim ada pesawat pilot jet ada, ahli nuklir pun ada. Cuma yang dipublish dan diiklankan seolah-olah orang kafir, padahal orang muslim pun banyak. Cuma Kang Jaja aja mungkin yang kurang gaul. Banyak orang muslim pala linter, banyak. Makanya saya katakan tadi kan, jangan melihat Islam dari penganutnya, kecewa nanti. Jangan melihat orang Islam yang kuulen, lihat orang Islam yang maju, tapi jangan merendahkan ya kepada orang Islam yang mohon maaf awam, sederhana. Bisa jadi dia terhormat. Jangan mentang-mentang kita ahli ini ahli itu jadi merendahkan orang lain. Nah, Pak Jaja coba buka di medsos itu, ahli kimia, ahli matematika, banyak orang muslim. Pertanyaannya sama seperti jamaah saya kemarin, ibu-ibu, Ustadz kenapa ya orang kafir orangnya kebanyakan orang kaya, kenapa orang muslim kebanyakan miskin? Oh tidak semua, ibu aja yang tidak tahu. Di luar sana banyak orang muslim yang kaya dan soleh, ada juga yang kaya belum soleh. Jadi kalau kita melihat ke sana jadi kecewa gitu. Makanya Islam tidak memerangi kebodohan, dalam pengertian tidak ada kebodohan bagi orang pintar yang mau ngajar, tidak ada kehinaan bagi orang miskin, bagi orang kaya yang mau membantu, ya kan begitu. Tapi jangan jumawa, ibu miskin saya kaya, nih bagian saya. Harusnya yang mengucapkan terima kasih bukan orang miskin, tapi orang kaya, dia sudah diselamatkan hartanya. Saya juga tidak akan jadi ustadz dan didengarkan kan kalau nggak ada mustami, jadi nggak pengajian. Nggak jadi, meskipun ada online ya kan. Nah, apalagi nggak ada online nggak ada, mustami nggak ada, tablik akbar bersama Ustadz Ansor, mustaminya nggak ada, jadi tidak jadi. Jadi masing-masing pelengkap lah. Nah kembali lagi, bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya persiapkan ilmunya, calon pemimpin, calon pilot, calon ekonomi, calon ahli hukum, persiapkan. Karena orang membawa bakat dan minat masing-masing. Ulamanya juga ada. Gitu Pak Jaja ya. Yang saya paham dari surat Al-Anbiya ayat ke-105 ditambah lagi nanti dengan surat An-Nur. Allah sudah menjanjikan, tinggal nunggu waktu. Palestina pasti menang, merdeka. Sekarang belum, genjatan senjata dilanggar karena memang Yahudi senang melanggar janji, sudah biasa itu. Dan itu Rasulullah sudah memprediksi ada 4 peperangan Tagzuna Jaziratul Arab. Pertama yang diperangi Jazirah Arab, kedua Persia, Romawi, terakhir Dajjal. Jadi perangnya Amerika dulu, Jazirah Arab, Amerika, Rusia. Nah itu baru kalau sudah kalah termasuk Syiah, kalau sudah kalah baru masuk ke Israel. Ada 4 tahapan menurut hadis Muslim ya. Jadi ibu berjuang terus, berdoa terus, peduli iya. Kalau sekarang pelanggaran dilakukan oleh si Israel itu sudah biasa. Jokowi tong disebut-sebut beh. Jika nu dendam ke Jokowi teh, kumaha pun menang hidayah. Sama saya juga nggak suka merusak negara ya. Ibu suka naik kereta api bus? Oh jangan, itu bayar hutang. Sekarang baru ketahuan ya. Sekarang negara sedang, aduh kasihan Presiden Prabowo, kasihan.
Ya gimana lagi. Islam itu adalah sunnah, betul. Ya, Islam adalah sunnah. Kalau bid'ah sunnah, Islam bukan. Bid'ah itu namanya benalu. Benalu itu daging jadi. Kalau dalam kulit mah daging jadi. Kalau dalam pohonan benalu. Namina teh benalu teh. Kalau bahasa Sundanya mangandeh. Kalau dalam bahasa ilmu biologi parasit. Nah itu parasit akidah itu satu syirik, parasit ibadah bid'ah, khurafat, tahayul. Itu bukan bagian dari Islam. Harus tegas, al-Islam as-sunnah. Betul. Dah capek. Jam 9 saya di sini nunggu ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang nunggu saya jam 10 beres jam 11, sedang lah. Impas ya, adil. Mudah-mudahan ibu percaya diri dengan keislaman. 2, kuat imannya, tapi harus diuji ya. Kalau belum diuji, belum disebut orang yang beriman, baru disebut baik. Orang yang sukses mah diuji. Orang yang jadi emas itu diuji. Emas diuji dengan apa? Api, dibakar, dilumpur, itu baru emas. Bernilai kan? Kalau beli besi pernah diukur ini kadar karatnya berapa? Tidak ya? Kalau emas ada 24 karat, 22 karat, 21 karat, 18 karat. Yang terakhir sakarat. Apa sakarat? Mati. Terima kasih yang mau berbagi tentang masalah kehidupan. Ayo, sok. Semua juga sama mengalami ujian ya. Cuma jangan trauma. Allah Maha Penyayang. Tahu. Udah Bu ya? Wilujeng Maruli, selamat weekend. Saya juga mau ngantar anak, jemput anak di pesantren. Setelah itu saya ada ketemu lagi kajian nanti di Balai Endah ya, pada maghrib. Dan subuh besok di Pasir Honje. Kemudian jam 9 di Lembang ada manasik umroh ya. Selesai, tidak akan menyesal. Ibu menyesal hidup di dunia? Tidak, berusahalah agar husnul khotimah. Syukuri punya suami, punya anak, punya istri, punya rumah, syukuri. Jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Udahlah, masing-masing ada kekurangan dan kelebihan. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.